Halo semuanya teman-temanku Cancer. Selamat datang kembali ya di channelnya Kak Teri Wijaya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya saat ini? Semoga kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selalu berbahagia. Teman-teman, saat Kak Teri merekam video ini pasti ada terdengar bunyi kipas angin ya. Soalnya udara saat ini sedang panas gitu. Oke, seperti itu. Kak Tere akan membuat general reading, love reading dengan tema kenapa dia pergi gitu ya. Bacaan ini tidak ada batas waktunya, kapanpun kalian bisa menontonnya ketika menemukan video ini di channel di YouTube ya. Tentunya di channelnya Kak Tere Wijaya. Kak Tere perlu disclaimer ya untuk kalian yang mungkin baru menonton readingan seperti ini, bahwa ini tidak ditunjukkan kepada satu orang tetapi general atau umum. Jika memang dirasa kok sama ya ceritanya denganku, mungkin ini adalah energi kalian, bisa cocok keseluruhannya, sebagian saja atau sedikit saja gitu ya teman-teman. Kak Tere membuka jasa konsultasi berbayar. Jika memang kalian berminat, silahkan menghubungi lewat chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya, terima kasih semuanya. Langsung aja masuk dalam readingan. Apakah kalian sudah siap teman-temanku? Relax saja ya, santai agar Kak Tere juga mudah untuk menarik energinya. Ini tentang seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu dan saat ini kalian sudah tidak bersama atau tidak terkoneksi, tidak ada komunikasi yang intens gitu ya. Oke, sebentar HP-nya berbunyi. Untuk zodiak Cancer, ini adalah readingan kamu. Kenapa dia pergi dari teman-teman zodiak Cancer? Kenapa dia pergi dari teman-teman zodiak Cancer? Kenapa dia pergi dari teman-teman zodiak Cancer? Oke. Teman-temanku, ini adalah 11 kartu ya yang ada di sini untuk siap Kak Tere bacakan. Oke. Di sini kenapa dia meninggalkan kamu? Karena Kak Tere melihat di dalam hubungan atau koneksi antara kamu dan dia ada salah satu pihak, entah kamu atau dianya, yang seperti menekan gitu ya, entah secara energi atau benar-benar menekan dalam kata dan tindakan di sini. Orang ini merasa nggak nyaman dengan kamu ya. Orang ini memiliki perasaan yang sangat sensitif gitu ya. Orang ini juga terlihat tidak mudah untuk dinasehati, tidak mudah untuk menerima saran gitu.
atau orang ini sangat sangat mudah gitu, energinya masih sangat mudah sehingga terkesan masih childish gitu, tidak bisa menghormati, menghargai pendapat dari kalian di sini ya. Oke, ini tentang tekanan yang seseorang rasakan kepada kamu, makanya dia pergi meninggalkan kamu. Dia merasa tidak nyaman berada di sekitar kamu atau berada dalam hubungan bersama dengan dirimu. Di kartu selanjutnya di sini, ya dia memang pergi gitu ya. Setelah pergi meninggalkan kamu di sini, ya dia seperti kehilangan arah gitu ya, karena mungkin selama ini ya ketika dia bersama dengan kamu selalu mengarahkan dia gitu. Jadi dia seperti kehilangan pegangan di sini. Bisa juga ini memperlihatkan saat dia bersama kamu, alasan dia meninggalkan kamu ya karena dia tidak merasa bebas gitu ya. Dia merasa terikat gitu ya, harus nurut sama kamu, seolah-olah dia itu memiliki lingkungan pergaulan yang semakin sempit gitu. Ketika dulu belum bersama kamu, dia memiliki lingkungan pergaulan, lingkungan sosial tuh yang luas gitu. Ketika sudah menjalin komitmen atau terkoneksi dalam suatu hubungan dengan kamu, ya kamu merasa dirasa sangat posesif, sehingga lingkungan pertemanan dia, pergaulan dia di sini itu semakin terbatas dan dia tidak suka, tidak nyaman gitu. Dimana di sini terlihat ya bahwa dia itu memiliki banyak keinginan yang sepertinya kamu belum bisa, dianggap belum bisa memenuhi gitu ya, bisa membantu dia mewujudkan keinginannya gitu. Mungkin kamu dirasa kurang kaya mungkin ya, atau kurang mandiri, atau kurang dewasa gitu untuk menemani dia menggapai atau mewujudkan semua mimpi, harapan dan cita-citanya di sini. Ada perbedaan usia gitu, dimana orang ini sangat sulit untuk mengalah gitu ya kepada kamu di sini, sehingga daripada terus konflik, daripada setiap hari ada aja masalah gitu ya, ya lebih baik dia pergi gitu di sini dari kamu. Oke, di kartu selanjutnya di sini terlihat bahwa dia mencari kestabilan. Mungkin saat bersama dengan kamu dia tidak mendapatkan kestabilan yang dia inginkan. Mungkin kamu bisa berkata, aku sudah berikan semuanya kak gitu, tapi orang ini punya pandangan ya, pemahaman yang berbeda tentang kestabilan gitu. Mungkin bersama kamu dia merasa kurang stabil, bisa dalam keadaan dalam hal emosi, bisa juga dalam hal chemistry, bisa juga ini berkaitan dengan hal materi. Jadi bisa materi dan non materi ya, karena setiap orang berbeda-beda situasi dan kondisinya. Di sini terlihat ya bahwa ada perbedaan secara spiritual yang Kak Tere rasakan, dan itu juga membuat dia itu nggak nyaman gitu ya sama kamu, dan akhirnya pergi ninggalin kamu. Mungkin kamu atau dianya salah satu pihak di sini itu lebih spiritual, sedangkan dia itu nggak terlalu spiritual, dan itu yang membuat dia tuh merasa kamu selalu menuntut dia untuk seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin kamu ingatkan dia untuk beribadah gitu ya, ke gereja atau sholat di sini, tapi dianya tuh merasa kamu tuh menggurui atau menyuruh-nyuruh gitu ya kan. Ibadah tuh kan hak dia gitu ya, dan apalagi kalian mungkin masih belum menjadi suami istri kok sudah ngatur-ngatur, kok sudah nyuruh-nyuruh gitu ya. Orang ini sangat keras sekali gitu, egonya itu besar di sini.
perbedaan-perbedaan dari situlah yang membuat alasan orang ini itu merasa sulit gitu terkoneksi dengan kamu atau berkomitmen berhubungan dengan kamu di sini. Rasanya berat gitu. Dimana rasa berat itu juga berkaitan karena dia sudah memiliki pandangan lawan jenis yang lain di sini. Entah ini kamu ketahui ataupun tidak, dia merasa dengan orang yang berbeda dengan orang tersebut ya, seseorang yang dia fokuskan waktu itu, ya dia merasa lebih mudah gitu menjalani sebuah hubungan, lebih bisa mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan saat terkoneksi atau terhubung dengan kamu ya. Jadi ada alasan karena lawan jenis yang lain. Dimana ini juga tentang harapan yang dalam gitu ya, dia memiliki pengharapan yang dalam kepada kamu atau ekspektasi kamu yang terlampau tinggi terhadap dia. Ada rasa kecewa gitu ya ketika dia sudah berkomitmen atau sudah terkoneksi secara intens dengan kamu. Mungkin dia merasa kamu bukanlah seorang yang seperti yang dia inginkan, yang seperti dia harapkan. Ada kekecewaan di sana dan seperti ada merasa penyesalan juga. Kenapa harus serius ini, kenapa harus selama ini gitu ya di sini. Pada akhirnya ya dia pergi begitu aja meninggalkan kamu, entah dengan kata-kata atau tanpa kata-kata di sini. Tapi yang Kak Tere fokuskan di sini bagi kalian yang ditinggal pergi begitu aja tanpa sepatah kata pun, dimana dia juga merasa bahwa kamu itu terlalu cinta gitu, terlalu sayang, terlalu care gitu ya. Kamu itu berlebihan dalam hal mencintai, menyayangi dia, dan dia tuh nggak suka gitu kamu terlalu melebih-lebihkan dalam mengekspresikan perasaan kamu, terlalu lebay gitu ya. Dimana mungkin ini semua terjadi karena kalian belum mengenal satu sama lain gitu ya. Komitmen atau hubungan ini terjadi begitu cepat gitu, jadi kurang ada apa ya, saling mengenal gitu jauh lebih dalam. PDKT-nya mungkin sebentar atau tidak ada. Jadi ketika sudah masuk dalam hubungan atau komitmen ya itu seperti mengagetkan gitu ya bagi kamu atau dianya di sini, karena energi ini bisa terbolak-balik ya. Makanya PDKT, proses pendekatan itu harus ada gitu sebagai awal gitu untuk kita tuh merasa cocok enggak hubungan ini, harus dilanjutkan atau stop sampai di sini gitu. Daripada ada rasa kecewa, menyesal seperti ini kan, jadinya ini adalah energi, vibrasi, emosi yang negatif gitu, yang membuat membuat atau mempengaruhi energi kehidupan kita secara personal gitu. Oke, dimana ini tentang dia ya, yang sepertinya Kak Tere rasakan di sini dari kartu nomor 44 terus berlanjut ke nomor 23. Pada akhirnya memang seperti yang mungkin sebagian besar teman-teman yakini di sini ya, secara intuisi kamu merasa orang ini pasti datang lagi kok ke dalam hidupku. Dan memang Kak Tere rasakan seperti itu ya, dia akan hadir kembali ke dalam hidup kamu, mungkin untuk meminta sebuah pertolongan atau bantuan di sini. Bisa juga ini kartu menceritakan gitu ya, alasan dia kenapa ghosting kamu. Mungkin dia sudah merasa cukup gitu ya untuk memanfaatkan kamu gitu. Kamu sudah tidak dirasa sudah tidak berguna untuk dia gitu, sudah habis gitu manfaatnya yang bisa dia ambil gitu. Jadi dia tinggalin kamu karena memang tujuan awalnya di sini dia hanya ingin memanfaatkan kamu aja, entah kamu sadari ataupun tidak ya teman-teman. Oke, di kartu selanjutnya di sini ya memang dia pergi gitu, membuat hati kamu terluka. Siapapun yang ditinggalkan di sini, entah kamu yang meninggalkan atau dia ya, ada hati yang terluka, ada kesakitan di sini karena ya seseorang sudah diberikan
semuanya, tapi seperti dia memperlakukan gini, seseorang sudah memperlakukan dengan sangat baik dan manis gitu. Kenapa yang digoreskan atau yang diberikan kembali kepada kamu luka dan kesakitan di sini? Ada pertanyaan seperti itu. Kepergian dia membuat kamu meneteskan air mata, bukan hanya sehari itu ya ketika dia meninggalkan, tapi sampai detik ini kamu masih menangis karena dia. Karena apa? Ya, karena ada perasaan yang terlalu besar, terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu menginginkan, dimana memang dalam hubungan kamu dengan seseorang ini, entah ini benar ataupun tidak, tapi yang Kak Tere rasakan, yang Kak Tere lihat, hubungan ini sangat kurang ya komunikasinya, atau komunikasi yang ada dalam hubungan ini hanya ya sepihak aja, bukan dua arah, hanya satu arah aja gitu. Dimana seseorang di sini tidak mau tahu tentang perasaan, tentang apa yang diinginkan oleh pasangannya di sini, sehingga dia cuek aja. Daripada aku dengerin kamu cerewet gitu ya, daripada dengerin kamu marah, lebih baik aku pergi aja gitu. Karena dia merasa sudah karena dia merasa sudah nggak nyaman sama kamu, dan kamu dianggap sudah nggak menarik lagi buat dia. Mungkin orangnya ini juga cepat bosan ya, dimana hubungan ini seperti hubungan yang memberatkan salah satu pihak, dimana memang hubungan ini harusnya, kalau ini berkaitan dengan gambar yang ada di kartu ini tentang salib, ya harusnya dipikul berdua. Apa-apa kalau ada masalah diselesaikan berdua, tapi di sini salah satu pihak aja yang ingin menyelesaikan dan pihak lain kabur begitu aja ya, tanpa ada rasa tanggung jawab gitu, karena mempermainkan perasaan seseorang di sini. Seperti tidak ada rasa bersalah, dan kamu sampai saat ini belum menerima permintaan maaf dari orang ini. Ya, dimana ada keinginan ya dari kamu untuk move on, tapi sepertinya selalu gagal. Dimana kamu takut membuka hati. Ini adalah bentuk ya dari kamu yang defensif, tidak ingin terluka kembali, atau tidak ingin terkoneksi, terhubung dengan seseorang yang mungkin energinya sama atau mirip di sini. Oke, di kartu selanjutnya memang terlihat ya dari energi bahwa kamu dan dia memiliki koneksi karma, dimana kehadiran dia dalam hidup kamu, begitu pula kehadiran kamu di dalam hidupnya, saling memberikan pengalaman dan pembelajaran di sini. Ketika dia pergi, kamu belajar tentang sesuatu. Ketika dia meninggalkan kamu seperti tanpa ada rasa kasihan atau tanpa ada sepatah kata, dia juga mendapatkan sebuah pelajaran yang mana mungkin kamu tidak sadari atau tidak kamu tahu gitu ya di sini. Karena tentang pengalaman dan pembelajaran ini yang datang dari energi karma itu masing-masing pribadi itu berbeda, tidak sama ya di sini. Oke, Kak Tere rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga ini membantu untuk menjawab pertanyaan kamu yang mungkin selama ini belum menemukan jawabannya ya. Kenapa dia pergi dari sisi kamu di sini? Bisa ini kepergian dia yang sementara atau selamanya. Jadi terlihat di sini ya, jangan terlalu berharap dia untuk kembali. Jika memang dia kembali, itu hanyalah sebuah ikatan karma yang harus tersambung kembali di sini, dan pastinya membawa sebuah pesan dan makna untuk kalian berdua. Kenapa masih dipertemukan kembali?
Jikapun tidak, jangan takut ya untuk membuka hati, karena kamu layak untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk berbahagia dengan orang ini atau tanpa orang ini. Begitu teman-temanku Cancer, semoga ini dapat menjadi sebuah pemerenungan ya, dan penyadaran, pemahaman baru untuk kalian semua di sana. Salam kasih sayang dari Kak Tere. Bye bye.